Halo Sobat RSCM, saya Dr. Kanadi Sumapraja, saya staf medis dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Jadi kalau kita bicara keguguran, tentu kita harus memahami dulu apa arti keguguran. Jadi keguguran adalah sebuah kejadian di mana kehamilan itu berakhir pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Atau kalau janinnya dilahirkan, maka janin itu memiliki berat lahir kurang dari 500 gram. Ya, jadi keguguran ini tentu harus kita melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi janinnya, sisi yang kedua adalah sisi ibunya. Jadi keguguran tentu memiliki aspek penyebab dari salah satu sisi atau kedua-duanya. Nah, kalau kita bicara tentang sisi janinnya, maka kemungkinan besar janinnya memiliki sebuah kelainan yang menghambat perkembangan janin tersebut sehingga akhirnya janin itu akan meninggal di dalam kandungan atau tidak dapat melanjutkan perkembangannya sampai usia kehamilan cukup bulan. Kalau kita lihat dari sisi ibunya, tentu kita tahu bahwa janin ini membutuhkan sebuah lingkungan yang membolehkan dia bisa bertumbuh dan berkembang hingga mencapai usia kehamilan cukup bulan sebelum akhirnya bayi tersebut akan dilahirkan. Nah, tentu untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan tadi, maka janin tersebut membutuhkan support atau dukungan dari ibunya. Apabila support system atau sistem pendukung dari ibunya tidak mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh janinnya dalam melakukan program tumbuh kembang di dalam rahim, tentunya ini akan berakibat fatal. Karena janin tersebut pasti tidak dapat melanjutkan proses tumbuh kembang di dalam rahim dan akhirnya berakhirnya sebuah kehamilan. Sayangnya sampai saat ini tidak ada sebuah bukti yang menyatakan adanya makanan yang spesifik yang dapat melindungi seorang ibu dari keguguran. Dan dari hasil penelitian dan pengamatan, tidak ada stres fisik yang reguler yang dilakukan oleh seorang ibu hamil yang dapat memicu terjadinya risiko terjadinya keguguran. Hanya pada aktivitas fisik yang sangat ekstrim yang menimbulkan kelelahan yang luar biasa yang menimbulkan faktor risiko untuk terjadinya ancaman keguguran. Tentunya apabila ibu-ibu ini sudah pernah mengalami keguguran sebelumnya, tentu kita harus melihat terlebih dahulu apa kemungkinan penyebabnya. Terutama apabila ibu-ibu telah mengalami keguguran minimal 2 kali berturut-turut. Ini kita kenal sebagai keguguran berulang. Pada kasus-kasus keguguran berulang, maka sebaiknya sebelum ibu-ibu mencoba untuk hamil lagi, maka sebaiknya ibu-ibu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter, karena dokter akan mencoba mencari apa kira-kira faktor penyebab yang bertanggung jawab terhadap terjadinya keguguran, sehingga nantinya kita dapat berupaya untuk melakukan upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya keguguran yang berulang di kehamilan yang berikutnya. Nah, inilah adalah salah satu upaya yang digunakan untuk mencegah terjadinya kembalinya keguguran pada kehamilan berikutnya. Akan tetapi secara common sense, tentu apabila seorang ibu sudah mengandung, tentu diharapkan ibu tersebut dapat melakukan gaya hidup yang sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat, tentu melakukan aktivitas yang baik dan secara teratur, sehingga nantinya kehamilannya dapat berlangsung dengan baik hingga mencapai usia kehamilan cukup bulan. Baik ibu-ibu dan sobat RSCM sekalian, jadi untuk melihat masalah keguguran, tentu ada 2 hal yang perlu kita lihat. Apakah kemungkinan penyebabnya berasal dari hasil pembuahan atau janinnya, atau berasal dari faktor ibunya. Hal inilah yang kemungkinan akan diteliti oleh dokter apabila ibu-ibu mengalami kejadian keguguran, terutama
apabila ibu-ibu mengalami kejadian keguguran yang berulang-ulang, minimal 2 kali atau lebih. Dengan demikian tentu diharapkan apabila kita mendapatkan penyebab atau faktor risiko yang kemungkinan bertanggung jawab, maka tentu dokter akan mencoba untuk mengatasinya sehingga ibu-ibu tidak akan mengalami keguguran di kehamilan yang berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan lakukanlah vaksinasi.